Ternyata boneka ini dirasuki oleh sosok iblis yang jahat dan sangat berbahaya, dan sudah ikut berusaha menghandle kasus ini sebelum pembunuhan itu terjadi. Di luar akal sehat, dia tega membantai 6 orang anggota keluarganya sendiri di sebuah rumah di 112 Ocean Avenue, Amityville. Hello, Darksiders. Hollywood udah banyak banget merilis film horor yang diangkat dari kisah nyata para pemburu hantu atau penyidik paranormal. Ed dan Lauren Warren salah satunya. Mereka ditakdirkan untuk menjadi pasangan kekasih yang sama-sama sangat percaya pada entitas supranatural seperti iblis dan roh. Tapi sampai sekarang masih banyak banget loh diskusi dan perdebatan yang menganggap mereka ini sebenarnya adalah ahli pelopor dari ilmu demonologi ataukah hanya pasangan penipu saja, Darksiders. Karena ternyata sekarang ini sudah banyak banget tim pemburu hantu yang menjadikan profesi ini ladang bisnis bagi mereka. Nah, kali ini Noni Penny akan bahas kisah pasangan paranormal terkenal di dunia ini, Darksiders. Darksiders, tonton video ini sampai habis ya, karena kita akan bahas lengkap nih kisah dan kasus mengerikan dari pasangan pemburu hantu ini. Tapi sebelumnya, Darksiders jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video Noni Penny. Dan diklik juga loncengnya Darksiders agar nggak ketinggalan video-video terbaru Noni Penny lainnya. Terima kasih atas support dari kalian. Stay strong, Darksiders. Last night, a middle-aged couple was stabbed to death in a case that has striking similarities to the mass murder Saturday of actress Sharon Tate. Bundy is scheduled to die in Florida's electric chair tomorrow morning at 7. The killing of Colombian drug lord Pablo Escobar is sending a tougher message. At least that is the hope, is to surrender or you will be killed. In the 1950s and 60s, the CIA conducted a sinister secret program to master the science of mind control. And the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Edward Warren Mini, yang terkenal dengan nama Ed Warren. Dia lahir di Bridgeport, Connecticut pada 7 September 1926, Darksiders. Ayahnya Ed adalah seorang polisi yang karakternya tegas dan selalu berpikir logis. Nah, Ed awalnya tidak menyadari, Darksiders, bahwa dia ternyata tinggal di rumah berhantu. Ed waktu itu berusia 5 tahun, masih kecil banget, Darksiders. Tapi dia tahu kalau keluarganya di rumah itu sering banget mendengar suara ketukan-ketukan dan langkah kaki yang gak jelas dari mana asal sumbernya, Darksiders. Tapi ayah Ed yang seorang polisi itu selalu berpikir logis dan selalu bilang, pasti ada alasan logis untuk semua kejadian yang terjadi di rumah itu. Nah, suatu hari saat sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, saat semua keluarga Ed sudah lelap tertidur, Darksiders, Ed berkali-kali mendengar suara pintu lemari dibuka tutup. Ed penasaran, dan dengan pikiran logisnya, dia datang ke lemari itu, dan dia buka pintunya. Dan dia lihat isi yang ada di dalamnya. Tapi ternyata nggak ada apa-apa, Darksiders. Hanya kegelapan dan warna hitam saja. Tapi tiba-tiba, Ed melihat setitik cahaya di sana. Cahaya yang pelan-pelan makin membesar dan membesar, Darksiders. Sampai cahaya itu seukuran bola basket. Dan pelan-pelan cahaya itu berubah, membentuk bayangan seorang wanita tua. Ternyata itu adalah wajah salah satu anggota keluarga Ed yang baru saja meninggal tahun lalu, Darksiders. Ed juga masih ingat, bayangan yang dia lihat waktu itu bentuknya semi-transparan, Darksiders, dan seperti sedang mengenakan semacam kain kafan. Tapi tiba-tiba bayangan itu menghilang. Gak lama setelah itu, Darksiders, Ed dalam mimpinya dikasih penglihatan lagi. Dia bertemu dengan saudaranya yang lain yang juga udah meninggal. Padahal semasa hidupnya, mereka belum pernah bertemu, Darksiders. Ditambah lagi, bibi Ed mencoba meramal masa depan Ed, Darksiders. Bibinya bilang kalau Ed nantinya akan banyak membantu para pemuka agama atau pendeta. Walaupun nantinya Ed sendiri tidak akan pernah menjadi seorang pendeta. Nah, peristiwa ini membuat Ed makin bertanya-tanya, Darksiders. Apa sih arti dari kejadian ini semua? Lauren Rita Warren. Dia lahir di kota yang sama dengan Ed, tanggal 31 Januari 1927.
Jadi beda usia mereka hanya 1 tahun saja Darksiders. Nah, Lauren ternyata juga merasakan penampakan pertamanya itu saat dia masih anak-anak, sama seperti Ed. Tapi Lauren gak ambil pusing Darksiders. Dia berpikir bahwa pasti semua orang juga bisa merasakan hal yang sama dengan dia. Sampai saat usianya 2 tahun Darksiders. Saat itu di sekolah swasta Lauren, di sekolah swasta yang khusus wanita, sedang diadakan acara perayaan menanam pohon atau dikenal dengan Arbor Day. Nah, Lauren dan teman-temannya beramai-ramai menanam pohon muda. Begitu mereka menanam pohon muda itu di tanah, Lauren tiba-tiba takjub. Dia melihat pohon yang besar banget ada di depannya. Di penglihatan Lauren, pohon itu adalah pohon dewasa yang daunnya lebat banget Darksiders dan tertiup angin. Tiba-tiba biarawati sekolahnya datang sambil bingung dan bertanya kepada Lauren, apa sih yang Lauren lihat di pohon itu? Nah, Lauren menceritakan semua apa yang dia lihat Darksiders. Akhirnya biarawati itu menyadarkan Lauren bahwa sepertinya Lauren bisa melihat masa depan. Ed dan Lauren bertemu di tahun 1944 Darksiders. Saat itu Ed bekerja di sebuah bioskop yang memang sering dikunjungi oleh Lauren dan ibunya. Mereka sering banget menonton di sana. Kemudian Ed mendaftar di Angkatan Laut dan sempat ikut Perang Dunia II Darksiders, walaupun cuma sebentar. Karena kapal yang dipakai Ed untuk berperang tabrakan dan tenggelam di Laut Atlantik Utara. Beruntung banget Ed selamat setelah terombang-ambing di lautan es saat itu Darksiders. Dan dia segera menikahi Lauren di tahun 1945 saat usia mereka masih belasan tahun Darksiders. Nah, setelah perang, mereka berpikir harus melakukan apa nih untuk mencari nafkah. Dan yang ada di pikiran mereka saat itu adalah menjadi seniman, bukan paranormal apalagi pemburu hantu. Ed masuk ke sekolah seni dan menjual semua hasil lukisannya untuk mencari nafkah Darksiders. Sebagian besar dari hasil lukisan Ed adalah rumah berhantu dan pemandangan musim dingin di New England. Hingga suatu saat, Ed dan Lauren menemukan ide yang gak biasa nih Darksiders. Mereka berencana mendatangi rumah-rumah berhantu. Untuk apa Darksiders? Ini semua dilakukan karena mereka ingin menggunakan kemampuan mereka lebih jauh lagi Darksiders untuk mendengarkan apa yang dialami oleh penghuni rumah itu, membantu mereka menyelidiki, bahkan menyelesaikan hal aneh apa yang terjadi di rumah itu Darksiders. Tapi tentu aja hal itu gak mudah, karena waktu itu usia mereka masih belasan tahun Darksiders. Gak banyak orang yang percaya akan kemampuan mereka. Ed bahkan mendalami ilmu demonologi. Demon artinya roh jahat dan logos artinya ilmu Darksiders. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari roh-roh jahat dan iblis. Nah, hingga saat ini Ed dan Lauren sudah menulis 10 buku tentang masalah supranatural. Dan mereka sudah menyelidiki 10.000 kasus hantu Darksiders. Beberapa kasusnya yang paling serem juga udah diangkat menjadi film di layar lebar. Kasus boneka Raggedy Ann yang terkenal banget dengan Annabelle Darksiders. Nah, di kasus nyatanya, boneka ini diterima oleh 2 orang mahasiswi keperawatan tahun 1968. Boneka ini suka bergerak Darksiders, berpindah tempat dan suka mengganggu. Ternyata boneka ini dirasuki oleh sosok iblis yang jahat dan sangat berbahaya, Annabelle Higgins, yang ingin hidup berdampingan dengan manusia. Ed dan Lauren melakukan ritual pengusiran setan pada boneka ini Darksiders. Setelah itu mereka memutuskan sebaiknya boneka ini dikurung saja di museum milik mereka, Occult Museum. Museum yang Ed dan Lauren buat untuk menyimpan berbagai artefak berhantu, barang-barang okultisme dan praktik jahat dari seluruh dunia. Berikutnya kasus terkenal dari tahun 1974 Darksiders. Ronald Feo Jr. Di luar akal sehat, dia tega membantai 6 orang anggota keluarganya sendiri di sebuah rumah di 112 Ocean Avenue, Amityville, Long Island, New York, Darksiders. Ronald DeFeo Jr. akhirnya dihukum penjara seumur hidup. Dan Noni Penny menemukan fakta bahwa Ronald sudah meninggal pada Maret 2021 lalu. Anehnya, 1 tahun setelah kasus pembantaian itu, rumah Amityville masih bisa terjual Darksiders. Tapi penghuni barunya gak luput dari gangguan roh jahat di rumah terkutuk itu. Bahkan waktu pendeta datang untuk memberkati rumah itu, terdengar suara keras yang menyuruh pendeta itu dan semua orang untuk keluar. Dan pendeta yang datang saat itu tiba-tiba jatuh sakit.
Kasus yang gak kalah mengerikan Darksiders adalah kasus Arne Shiny Johnson tahun 1981, di mana dia gak mengaku bersalah atas pembunuhan yang sudah dia lakukan Darksiders, karena dia merasa ada kekuatan jahat yang tiba-tiba masuk dan mengendalikan dirinya. Beruntungnya Ed dan Lorraine membantu memberi kesaksian di kasus ini Darksiders, sehingga bisa diterima di pengadilan. Karena memang mereka melihat sendiri dan sudah ikut berusaha menghandle kasus ini sebelum pembunuhan itu terjadi. Hasilnya, hukuman Arne yang seharusnya 10-20 tahun penjara berubah Darksiders menjadi hanya 5 tahun penjara saja. Ada juga kasus dari salah satu tempat yang katanya paling horor di Amerika Darksiders, Union Cemetery. Ini adalah pemakaman umum sejak abad ke-18. Nah, Ed juga mengatakan kalau dia berhasil menangkap sosok wanita bergaun putih di kuburan tersebut Darksiders, dan dia sempat merekam di HP-nya. Ed Warren meninggal dunia dengan tenang Darksiders di rumahnya di Monroe pada 23 Agustus tahun 2006, ditemani oleh Lauren di sisinya Darksiders. Dan 13 tahun kemudian, Lauren menyusul. Tanggal 18 April 2019, Lauren meninggal dunia dalam tidurnya Darksiders, ditemani oleh para cucu dan cicitnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Darksiders, agar Nune Penny dan tim makin semangat lagi membuat video-video baru berisi fakta-fakta kelam lainnya. Mampir juga ke podcast Spotify, konten TikTok, akun Facebook, dan Instagram Nune Penny Darksiders. Stay strong, Darksiders.